Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahilmu'min, bismillahilazizil hakim. Bismillah, 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 bismillahil khaliq, bismillahil ghaffar, bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 bismillah,
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirbasit, Bismillahirkhafid, Bismillahirrafi'il mu'iz. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirmunzil, Bismillahis-samid, Bismillahirqawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayanakul sifat Allah, hayanarib wahdaniyatan Allah wujud Idakaqa mukhalafatul hawaisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrati radat ilmun hayyun sama basyar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an sallallahu alaihi wasallam wa syahidnu atailah wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ullahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberikan kepada kita selalu kasih sayangnya, curahan rahmat dan ridhonya kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, handai tolan kita, para tetangga-tetangga kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan tidak selalu segan untuk memberikan kasih sayangnya juga kepada ibu bapak kita. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh ini Allah berkenan memasukkan dalam ridho dan surganya ibu bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Baqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta lahu akilun. Al-ibaratu satu pengajaran. Kalau kita ibarat itu gambaran lah, gambaran kalau kita bahasa Banjar. Tapi kalau di dalam bahasa di sini maksud beliau al-ibarah sebuah pengajaran ya. Qutun satu pengajaran agama Allah, satu pengajaran yang menyampaikan tentang Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mendekati Allah, taqarrub ilallah. Qutun itu bagaikan hidangan, bagaikan makanan. Li'ailatil mustami'in,
bagi orang-orang yang dihidangkan, yaitu orang-orang yang mendengarnya. Jadi pengajaran agama, pengajaran tentang mengenal Allah, pengajaran tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah itu sebenarnya adalah hidangan atau makanan. Kalau jasad itu ada makanan jasad, nasi itu namanya bakso, ya itu termasuk juga lah. Tapi kalau ruhani, roh kita perlu makanan, namanya makanan rohani, yaitu makanan yang menyegarkan batin kita untuk dapat dekat dengan Allah aja wa jalla. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun, dan bukanlah bagimu itu kecuali ma anta lahu akilun, atas apa yang kamu makan itulah dirimu sendiri. Jadi dirimu itu terbentuk atas apa yang kita makan hari-hari kita. Jasad kita, andaikan mungkin kalau orang Eropa makanannya, orang Arab makanannya roti lah, badannya besar-besar kayaknya lah. Nah, tapi samping roti ternyata setelah dititik kambing, sapi dibantasnya juga dimakannya juga lah. Nah kalau orang Indonesia biasanya makan beras ya lah. Nah roti itu sekali-sekali aja kalau ada ya lah. Nah badannya agak kecil, membentuk tubuhnya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya di samping ada bibitnya juga bang lah. Tapi makanan juga berperan. Begitu juga rohani. Anta ma'akilun, atas apa yang engkau makan itulah terbentuk rohanimu. Kalau hari-hari seseorang nonton main bola terus, nonton main bola, mendengarkan cerita main bola, maka akan terbentuklah jiwanya keahlian main bola. Kalau hari-harinya dia mendengarkan tentang hukum, ilmu hukum, maka terbentuklah ruhani hukum. Pasti di dalamnya mengandung makna perintah dan larangan. Kalau hari-harinya mendengarkan tentang kebesaran, keagungan, keindahan Allah, maka terbentuklah orang itu pikirannya, ucapannya, jiwanya mengingat tentang kebesaran, keindahan Allah aja wa jalla. Mudah aja sebenarnya dipahami lah. Nah, secara umum mudah ya, tapi kita perlu juga merinci maksud beliau ini ya. Nah, kalau minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan pembicaraan itu selalu dua keadaan, dan orang yang membicarakan pun ada dua keadaan. Ada yang mengajar itu belum usul, belum sampai, ada yang sampai usul, ya kan? Nah kalau tidak usul, dia mengajarkan hanya apa yang terkeluar di hatinya, disampaikannya. Tapi kalau sudah usul, bisa menyaring mana yang dikehendaki yang paling bagus bagi murid-muridnya. Demikian itulah pada bagian ini, bahwa apapun juga, baik yang oleh seorang guru yang sudah baik, yang sudah maksum, bukan maksum ya, yang sudah purna pengetahuannya, paling tidak dalam arti tertentu ya, tidak dalam arti global, maka ataupun yang masih sebagian hal saja, bagian yang lain beliau mungkin belum mengerti atau bagaimana, atau masih terhalang tertentu yang oleh Allah tidak diizinkan menyampaikannya, maka bagi si pendengar semua itu tidak lain adalah kutun, makanan ya, makanan lezat lah untuk dihidangkan, ya kan? Jadi biar guru tuh sesalah-salah juga lezat tuh bang, yang lelah, ya kan? Nah lezat tergantung yang mendengarnya. Yang mendengar itu juga berbeda-beda ya, yang lah. Nah contoh secara umum aja kita dulu, nah, di Kalimantan Selatan ada si pendengarnya suka penceramah yang sukanya lucu-lucu semuanya, kalau lah dari pertama berceramah sampai apa? Sampai habis.
lucu aja banyak pendengarnya. Iyalah, karena menurut mereka lelucuan itu hidangan bagi mereka. Meskipun di dalamnya kadang-kadang isi pelajaran agamanya hampir tidak ada, sedikit aja, bahaya aja ada. Kadang-kadang disampaikan juga jamaah juga sudah tahu. Tapi itu juga hidangan enggak? Hidangan. Bagi rohani enggak? Ya bagi rohani hidangan juga. Maka akan membentuk yang didengar itu karakter bagi si pendengarnya, membentuk diri bagi si pendengarnya. Nanti mendengar tuh kan lucu-lucu tuh. Ya kah? Gampang-gampang semuaan akhirnya aja lah. Nah, tapi pendengarnya banyak juga. Ada juga guru itu serius Din. Dari A sampai Z serius benar. Ada juga pendengarnya. Maka akan membentuk si pendengarnya juga menjadi sangat serius. Nah, kayak apa? Ada juga yang 2 rius, 3 rius, ya lah. Nah, hidangan juga. Maka membentuk karakter bagi si pendengarnya juga adalah jadi serius. Nah, di samping karakter itu masuk menjadi hidangan bagi si pendengarnya, tergantung materi lagi yang dimasukkan. Kak, biar serius tapi materinya sebenarnya materi dunia. Ini ada juga kan? Yalah. Oh, ini lain masuk ke rohani nih. Masuk juga ke rohani tapi tidak cocok. Ayam itu kan makanannya bama, nasi lah, nasi makan juga ayam lah. Nah, dimakanin apa misalnya yang lain bukan cocok makanan ayam, kita nih makanan nasi, dimakani roti masuk jobang lah, tapi rasa lain ya lah. Nah, ketika materi itu isi ceramah dimasukkan terlalu banyak dunia, akibatnya si pendengar jadinya mendunia maksud mendunia itu pikirannya juga dunia. Iyalah. Nah, mentetawaannya pengguru, tetawaan juga tuh si muridnya mendengarkan. Tapi kalau yang diajarkan itu ketuhanan, tentang kebesaran Allah, keindahan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi itu menjadi dimuliakan Allah, bagaimana sikap adab beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Asik mendengarkan si pendengarnya, maka itu jadi konsumsi si pendengarnya juga. No, itu yang paling bagus, makanan itu yang paling bagus. Atau bahasa lain, jaka kita orang Indonesia dasar nasinya bersayur pulang. Habis bersayur apalagi ikannya ikan apa? Ikan haruan lah. Nah, kalau di Banjar ikan haruan enak benar masakannya, ya lah, nyaman pulang diolah. Nah, makanan itulah menumbuhkan pada diri seseorang. Jadi kita aja lagi pintar-pintar mencari apa nih, memasukkan ke rohani. Bila benjot dimasukkan benjot juga rohani kita. Ya lah. Nah, bila nang karas-karas masukkan di rohani kita, karas juga. Makanya ada kan sekarang yang lama belajar agama, tapi setelah lama itu orang yang pendengarnya jadi ekstrim. Jadi ekstrim, paham lebih lah, jadi keras, menyalahkan orang aja semuanya. Nah, berarti materi yang masuk ke rohaninya keliru tuh. Berarti keras juga tuh. Lihat aja gurunya siapa. Yalah, berarti gurunya mengajarkan yang tidak benar. Jadi dia tidak menemukan Tuhan, belajar agama tapi tidak menemukan Tuhan, kayak apa tuh? Hah? Kenapa? Sebenarnya kita belajar agama ini supaya menemukan Tuhan, ya kan? Menemukan Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Rupanya belajar tidak menemukan Tuhan. Yang ditemukannya apa? Orang lain salah, menuduh orang salah. Bila melakukan ini menuduh orang bid'ah, ya kan? Meremehkan orang. Bahkan ketika ditegur oleh orang jangan meremehkan orang, dianggapnya orang yang menegurnya salah. Nah, kacauannya sudah tah. Itu dolun modilun. Nah, bahaya banget tuh. Bila yang salah masuk, bagus nang tetawaan dah itu aja seharian itu tetawaan. Ya kalau lah. Nah, tapi dia tidak mencelakakan orang
orang, tidak merugikan, menyakitkan hati orang lain. Allati yu'abbiruha bi ahli hadhihi tariqah anil ulumi wal ma'arif. Pengajaran itu ada yang bersifat ilmu, ada yang bersifat ma'arif atau ma'rifah atau irfan. Kemarin sudah tahu kalau ilmu itu biasanya hafalan, ya lah. Ilmu itu hafalan dan pengertian, sekedar hafalan dan sekedar mengerti selesai. Tapi kalau irfan itu kesadaran. Irfan itu kesadaran. Oh, beda tuh ilmu dan hafalan. Kalau ilmu atau hafalan atau pengertian kadang jangkauannya tidak tinggi. Misal ada orang mengebut di samping pian sampai terkajut pian. Tuh terkajut dada pian dengar orang mengebut ke kendaraan, ya Allah. Anu kenapotnya di anunya lagi di apanya tah? Kalau kekanakan weh ini nih. Hah? Di belongnya kalah. Ajut gitu. Ini jantungan. Waktu itu timbul sikap, ya Allah. Mudahan Engkau menyayanginya ya Allah, mudahan dia dapat kesan. Kenapa? Di pikirannya apa? Dia melihat itu adalah manusia. Manusia ini tidak ada yang benarnya, yang benar itu hanya Allah aja wa jalla, termasuk dirinya. Yalah, ma'arif enggak dia? Dia ma'arif, tenang dia. Senyum dia melihat. Mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada diri. Mudahan Allah sayang kepadanya. Beda enggak? Beda hasilnya. Karena melihat manusia itu memiliki banyak kesalahan, termasuk dirinya. Atau aku gini lagi halus banget padanya nih. Nah, jaka bahasa Banjar tuh. Aku waktu kecil lebih nakal dari orang ini. Yalah, sakit hati lahnya. Nah, atau ini berpikir positif aja. Oh, mungkin ngebut tadi itu mama abahnya di rumah sakit. Yalah, beda enggak ilmu dan irfan? Beda, subhanallah. Kalau ilmu itu hafalan, janganlah ini salah, ini benar, yalah. Kalau dulu waktu pelajaran SD ada kala BS. Iyalah, ingatlah masih lah. Betul dan salah. Benarkah bendera Indonesia itu di bawahnya warna merah, di atasnya warna putih? Betul atau salah? Nah, itu kan salah ya kala. Nah, itu logika ilmu dan logika pengertian. Al-idafatu lil bayani ay hiya min haitsu ma'naha qutul arwahil a'illati wa humul mustami'unal muhtajuna ila ma yalqa ilaihim minal mawa'ij. Maka apa saja makanan itu yang diberikan oleh seseorang guru bagi para pendengarnya, itu adalah bersandarlah di dalamnya si pendengarnya terhadap itu. Maksud bersandar, terikatlah dia. Akhirnya yang pendengarnya itu masuk ke wilayah yang dimaksudkan oleh apa yang disampaikan. Min haitsu ma'nahu, sebagaimana dari sisi maknanya adalah qutul arwah, yaitu makanan bagi rohani juga semuanya. Apalagi yang tidak baik. Nah, yalah. Makanya contoh dalam agama kita itu al-mukhalifah atau mukhalifah atau al-ma'siyah. Orang main bejudi itulah main bejudi. Itu tanpa sadar otaknya masuk terus di kepalanya. Apa masuk di otaknya? Untung dan rugi. Ya lah, masuk di kepalanya. Yang kedua apa? Kayak apa mengalahkan orang, ya lah. Nah, tanpa sadar tuh untuk masuk ke rohaninya tuh kayak apa mengalahkan orang. Kayak apa aku banyak duit dengan cara apa? Mengalahkan orang. Bagaimana caranya orang ini kalau perlu kubodohinya, yalah, aku tipu. Maka terbentuklah orang penjudi itu satu sikap rohani, dia akan menipu orang lain. Yalah, dia akan mengalahkan orang lain. Dianggapnya semua manusia ini nanti musuh aja. Yalah, jiwanya itu akan muncul musuh orang lain. Dianggapnya mengakali orang,
Bila berhasil makali orang tertawanya, yalah senang hatinya. Bilanya kalah bang, sedihnya. Tuh kadang-kadang pakai alasan jaka, pakai jaka. Yalah, Unda waktu itu garing bang, jakanya waktu Unda itu sehat bisa menang. Unda jalan macam-macam, yalah. Unda garing macam-macam. Akhirnya pikirannya nggak ada yang positifnya. Nah itu bahayanya orang main judi. Rohani masuk ke rohani. Nah demikian juga kita harus menjaga pendengaran dan mata kita, bagaimana supaya masuk ke rohani kita ini yang baik. Nonton TV seharian, nonton TV bahaya juga. Di TV itu kan macam-macam. Yalah, dipilih-pilih aja informasinya, karena itu masuk ke rohani kita, nanti membentuk diri kita. Nah ini masih biasa. Nabi SAW itu lebih-lebih lagi, beliau mengatakan, jaga makananmu dari yang haram. Karena begitu dia masuk ke mulutmu, ke perutmu, dia seperti tumbuh seperti kacang saja, bibit kacang yang tumbuh di sana kemari kacangnya. No, Nabi, makanan Yopian apa? Nah itu ada rahasianya itu. Makanan, ketika kita memakan makanan yang haram, nah akhirnya terbentuk rohani kita juga berpikir yang haram. Hasil judi haram enggak? Makan rohani, senang kita. Maka saat itu hati kita, rohani kita diajari mengalahkan orang lain itu suatu kesenangan yang nyata, kenyamanan. Ya Allah, bangga dan senang. Ya Allah. Pas disuruh orang sembahyang bah, koler banar. Nggak ada menangnya. Ya kah? Nah, sampai Isa kah sudah? Oh, ya kah? Dikit lagi lah. Walaisa laka illa ma anta lahu aqilun. Sama tadi kesimpulannya, tidak lain ai kama annal aqwatil hissiyah mukhtalifah fala yaslahu lil wahid minha. Sama tadi itu. Maka kamu sekarang, diri kamu sekarang tergantung apa yang sudah dimasukkan kepada ruhanimu sekarang. Itulah jiwa dirimu. Bila banyak yang masuk yang tidak baik, ya tidak baik. Bila banyak yang masuk yang baik-baik, itulah terbentuk dirimu. Ya lah. Nah, jadi perhatikan proses ketika itu masuk. Mudah-mudahan nanti kita terus-menerus menjadi orang istiqomah, memasukkan apa yang kita dengar, yang kita lihat ini yang baik-baik pada diri kita, sehingga membentuk. Dan terutama yang masuk itu yang bersifat irfan. Ya lah. Nah, apalagi sudah tua-tuaan, ya lah. Ya ilmu itu penting juga, ya ilmu penting juga, tapi tidak terlalu perlu benar lah. Ilmu itu yang dipilih-pilih aja, yang pardunya aja, yang pardu mana, ya lah, yang pardu kifayah mana, pardu ain mana, pardu utama, pardu kifayah. Oh ini kalau tidak ada aku bisa aja yang lain. Nah, itu ain. Habis itu yang diperbanyak adalah irfan, supaya nanti kita ketika meninggal dunia, irfan itu yang keluar. Iyalah. Di antara irfan itu ialah la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdali abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia. Semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya,
mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina abdalin abdillah antak dia hawa iji Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuh lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah. Allahumma sholli